Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Masih belajar matematika, kali ini kita akan membahas soal-soal dari turunan fungsi. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Untuk soal yang pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X dikalikan X dikurangi 8. Nah, untuk soal yang pertama nanti ada dua penyelesaian. Yang pertama, bisa ini langsung dikalikan dulu. X kuadrat dikurangi 5X dikalikan X min 8. Kita kalikan dulu. X kuadrat dikalikan X, ini X pangkat 3, X kuadrat dikalikan min 8 berarti min 8 X kuadrat, min 5X dikalikan X min 5X kuadrat, dan min 5X dikalikan min 8 berarti plus 40X. Sehingga di sini hasilnya Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 13X kuadrat ditambah 40X. Nah, nanti setelah ini baru diturunkan. Jadi turunan pertama yaitu Y aksen sama dengan 3 pangkatnya ke depan, X pangkat 3 dikurangi 1 dikurangi 2 pangkatnya ke depan dikalikan 13 X pangkat 2 min 1 ditambah turunan dari 40X itu yaitu 40, sehingga hasil akhirnya 3X kuadrat dikurangi 26X ditambah 40. Nah, turunan pertama hasilnya ini. Bisa juga nanti menggunakan, jadi misal di sini fungsi U dan di sini fungsi V, nanti Y aksen itu rumusnya U aksen V ditambah U V aksen. Jadi kalau di situ U-nya sama dengan X kuadrat min 5X, ini berarti U aksen sama dengan 2X dikurangi 5. Kemudian V-nya X dikurangi 8, berarti di sini turunan dari V yaitu turunan dari X berapa? 1. Tinggal dimasukkan ke rumus, Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. U aksennya itu 2X dikurangi 5 dikalikan V X min 8 ditambah U nya X kuadrat dikurangi 5X dikalikan V aksennya 1, sehingga di sini dikalikan 2X kuadrat dikurangi 16X dikurangi 5X ditambah 40, ini dikalikan 1 berarti tetap X kuadrat dikurangi 5X. Maka di sini hasil akhirnya 2X kuadrat ditambah X kuadrat 3X kuadrat, kemudian 16X kuadrat dikurangi 5X kuadrat dikurangi 5X kuadrat berarti min 26X ditambah 40. Nah, ini hasilnya sama. Bisa menggunakan cara satu langsung dikalikan kemudian diturunkan, bisa juga menggunakan rumus U aksen V ditambah U V aksen. Ini rumus turunan untuk perkalian fungsi. Kemudian yang kedua, tentukan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 2X plus 5 dibagi X dikurangi 8. Nah, ini untuk pembagian. Jadi kalau Y itu sama dengan fungsi U dibagi fungsi V, nanti turunan pertamanya U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Di situ U-nya sama dengan 2X plus 5, sehingga U aksennya sama dengan 2. Kemudian V-nya X dikurangi 10, maka di sini V aksennya sama dengan 1. Tinggal dimasukkan ke rumus, Y aksen sama dengan U aksennya 2 dikali V, V-nya itu X dikurangi 10 dikurangi U-nya 2X ditambah 5 dikali V aksennya 1 dibagi V dikuadratkan, berarti di sini X dikurangi 10 dikuadratkan.
maka hasilnya dikalikan 2x dikurangi 20 dikurangi dikeluarkan dari kurung 2x dikurangi 5 dibagi x dikurangi 10 dikuadratkan, maka hasilnya 2x dikurangi 2x habis. Di sini min 20 min 5 berarti min 25 per x min 10 dikuadratkan. Nah, ini hasil dari turunan pertamanya. Nah, ini sebenarnya ada cara lain. Jadi kalau fungsinya itu bentuknya di sini y sama dengan ax plus b dibagi cx plus d, nanti turunan pertamanya bisa dicari dari ad dikurangi bc dibagi penyebutnya sama cx ditambah d dikuadratkan. Nah, untuk soal nomor 2 ini berarti a itu koefisien dari variabel x pembilang yaitu 2, kemudian b nya konstanta dari pembilang 5, c nya koefisien dari variabel penyebut ini 1, kemudian d nya negatif 10. Tinggal dimasukkan a nya itu 2, kemudian d nya min 10 dikurangi b nya itu 5, c nya 1 dibagi penyebutnya sama x min 10 dikuadratkan, maka di sini 2 kali min 10 min 20 dikurangi 5 dibagi x min 10 dikuadratkan, hasilnya min 25 per x min 10 dikuadratkan, jadi hasilnya sama. Nah, ini berlaku kalau bentuknya ax plus b dibagi cx plus d. Kemudian untuk soal yang ketiga, tentukan turunan pertama dari fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 min 3x dikalikan 2x min x kuadrat. Sama seperti soal nomor 1, bisa menggunakan dua cara. Ini saya menggunakan satu cara saja, nanti silahkan dicoba. Y sama dengan 2x pangkat 3 min 3x dikalikan 2x min x kuadrat. Nah, ini dikalikan dulu sama seperti tadi. Berarti di sini 4x pangkat 4 kemudian dikurangi 2x pangkat 5 ya, ini ya. Kemudian di sini dikurangi 3 kali 2 itu 6x kuadrat, kemudian di sini plus 3x pangkat 3. Nah, tinggal diturunkan saja. Berarti di sini 4 dikalikan 4x pangkat 4 min 1 dikurangi 5 dikalikan 2 pangkat x pangkat 5 min 1 dikurangi 2 dikalikan 6x pangkat 2 min 1, kemudian ditambah 3 kali 3x pangkat 3 min 1. Maka di sini hasilnya 16x pangkat 3 dikurangi 10x pangkat 4 dikurangi 12x ditambah 9x kuadrat. Jadi kalau saya urutkan dari pangkat tertinggi, maka di sini tadi masih y, ini y aksennya. Jadi di sini y aksennya min 10x pangkat 4 ditambah 16x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat min 12x, turunannya ini untuk nomor 3. Kemudian untuk nomor 4, tentukan turunan pertama dari fungsi y sama dengan 2x kuadrat plus x dibagi x. Nah, ini turunannya gimana? Ini pakai u per v, atau kalau enggak, ini sebenarnya bisa kita sederhanakan dulu. Y sama dengan 2x kuadrat plus x per x. Nah, ini bisa disederhanakan dulu. Berarti di sini berapa? Saya keluarkan x 2x plus 1 per x. Nah, ini bisa saya coret. Nah, sebenarnya kan fungsinya itu sama dengan 2x plus 1, maka turunannya yaitu 2.
Coba kalau pakai rumus, berarti di sini kalau menggunakan rumus U per V, berarti di sini U-nya itu 2x kuadrat plus x, maka di sini U aksen sama dengan 4x plus 1, kemudian V itu sama dengan x, maka V aksen sama dengan 1, sehingga Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat, maka hasilnya U aksennya itu 4x plus 1 dikalikan V nya itu x dikurangi U nya itu 2x kuadrat plus x dikalikan V aksennya 1 dibagi V nya itu x kuadrat, maka hasilnya 4x kuadrat ditambah x dikurangi 2x kuadrat dikurangi x dibagi x kuadrat. 4x kuadrat dikurangi 2x kuadrat itu berarti 2x kuadrat, kemudian plus x dikurangi x itu habis, ini dibagi x kuadrat, maka hasil akhirnya 2, jadi sama ya. Kemudian untuk soal yang kelima, kelimanya kelewat ya. Ya udah, sekarang langsung soal yang ke-6. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi 135x plus 50. Tentukan batas-batas nilai yang memenuhi agar fungsi naik dan fungsi turun. Kemarin kalau mencari fungsi naik dan fungsi turun berarti kita harus menurunkan dulu. Jadi dari sini fx sama dengan x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 135x plus 50. Ini diturunkan dulu, berarti hasilnya 3x kuadrat plus 12x min 135. Nah, ini saya sederhanakan dulu. Kalau fungsi naik itu kan kemarin syaratnya f aksen x itu lebih dari 0. Berarti di sini 3x kuadrat plus 12x dikurangi 135 lebih dari 0. Ini saya bagi dengan 3. Maka hasilnya x kuadrat plus 4x min 45 lebih dari 0. Ini kita faktorkan dulu. Nah, ini saya sama dengankan 0 dulu. Berarti di sini x plus 9, di sini x min 5. Karena ini 9 dikalikan min 5 itu min 45, 9 ditambah min 5 itu 4. Maka x plus 9 sama dengan 0, kemudian x min 5 sama dengan 0. Ini x sama dengan min 9, ini sama dengan x sama dengan 5. Kemudian saya buat garis bilangan. Di sini min 9, di sini 5. Nah, kalau di sini ada 0, saya uji cobakan ke sini 0. X sama dengan 0, saya uji cobakan ke sini ya. Berarti nanti 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurangi 45, maka hasilnya min 45. Berarti di sini daerah yang bernilai negatif, sini daerah yang bernilai positif. Nah, jadi untuk satu gambar ini saja nanti bisa menyelesaikan batas-batas dari fungsi naik dan fungsi turun. Kalau fungsi naik itu yang batasnya yang daerah yang bernilai positif, kalau fungsi turun daerah yang bernilai negatif. Jadi ini untuk yang fungsi naik ini. Nah, ini fungsi naiknya. Kemudian yang ini, yang kuning ini sebagai fungsi turun. Jadi ini saya langsung saja untuk fungsi naik, berarti itu batas-batasnya
X sedemikian hingga X kurang dari min 9 atau X lebih dari 5 X anggota bilangan real. Ini untuk fungsi naik. Kemudian untuk fungsi turun berarti daerah yang bernilai negatif. Berarti berapa itu tadi? X sedemikian hingga antara min 9 sampai 5. Berarti min 9 kurang dari X kurang dari 5 X anggota bilangan real. Nah, ini untuk batas-batas dari fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian persamaan garis singgung di X sama dengan min 2. Nah, sekarang dari fungsi itu kita mau mencari persamaan garis singgung. Kemarin untuk persamaan garis singgung itu rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Nah, sekarang ini titik di X nya sudah ketemu, Y nya belum ketemu, dan ini jadi X1, ini Y1 nya belum, dan gradiennya juga belum. Maka kita harus mencari gradiennya dulu. Untuk mencari gradien nanti Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat dikurangi 135X plus 50 kita turunkan. Berapa tadi hasilnya? 3X kuadrat plus 12X min 135. Nah, kemudian setelah kita turunkan, kita ganti di sini X-nya dengan, jadi M ini sama dengan F aksen min 2. Jadi X-nya di sini itu saya ganti dengan koordinat dari titik X. Di X ini ya. Sehingga jawabannya M-nya 3 kali X-nya itu min 2 kuadrat ditambah 12 dikalikan min 2 dikurangi 135. Di sini hasilnya 4 kali 3 itu 12 dikurangi 24 dikurangi 135. Maka hasilnya di sini min 147. Ya. Min 147. Jadi gradiennya negatif 147. Kemudian Y-nya itu jadi Y1 itu bisa dicari dari F min 2. Bukan dari turunannya tapi dari fungsi awalnya. Ini untuk mencari Y-nya. Sehingga min 2 pangkat 3 ditambah 6 kali min 2 pangkat 2 dikurangi 135 kali min 2 ditambah 50. Maka di sini min 8 ditambah 4 dikalikan 6 24 ditambah 270 ditambah 50. Maka di sini hasilnya ini berarti 16 320 336 untuk Y1-nya. Jadi koordinat. Jadi di sini kita mencari persamaan garis singgung di titik berapa? Min 2,336 dan gradiennya yaitu min 147. Tinggal dimasukkan ke rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Maka di sini Y dikurangi 336 sama dengan min 147 dikalikan X dikurangi min 2 berarti X plus 2. Maka hasil akhirnya Y min 336 sama dengan min 147 X min berapa ini? 147 dikalikan 2 berarti 294. Maka Y sama dengan min 147X dikurangi 294 ditambah 336. Y sama dengan min 147X ditambah ini 2 13 4 42 ya. Nah, ini untuk persamaan garis singgungnya. Kemudian untuk soal yang ke titik stasionernya, jadi tadi sudah ketemu langsung saja ya. Tadi kita sudah ketemu berapa tadi?
X yang pertama itu min 9 dan X yang kedua itu 5. Nah, nanti tinggal mencari Y nya. Jadi untuk X pertama min 9 ini berarti F min 9 sama dengan min 9 pangkat 3 ditambah 6 kali min 9 pangkat 2 dikurangi 135 kalikan min 9 ditambah 50. Nah, ini nanti silahkan dicari hasilnya berapa, caranya seperti ini. Jadi nanti setelah di sini ketemu berarti titiknya yaitu min 9, hasilnya di sini berapa. Dan yang kedua X2 sama dengan 5, berarti nanti untuk mencari Y nya di sini F5 sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 6 dikalikan 5 pangkat 5 pangkat 6 kali 5 pangkat 2 dikurangi 135 kali 5 ditambah 50. Nanti silahkan dicari hasilnya berapa. Berarti nanti di sini sebagai Y1, ini sebagai Y2. Berarti nanti titik-titiknya itu X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, caranya seperti itu. Silahkan nanti dicari sendiri. Nah, kemudian untuk nilai stasionernya berarti koordinat dari Y tadi. Jadi kalau tadi yang titiknya sudah ketemu, otomatis nilai stasionernya juga sudah ketemu. Nah, di sini untuk pembahasan soal-soal dari turunan, silahkan yang belum paham untuk ditanyakan lagi. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.